Dari hasil gelar perkara, Polda Sumatera Utara menetapkan Aditya Hasibuan, anak perwira polisi, sebagai tersangka. Berawal dari cekcok lewat pesan singkat, Aditya tak mampu menahan emosi, lalu menghampiri korban dan melakukan aksi pemukulan. Aditya juga sempat merusak mobil korban. Atas penganiayaan yang dilakukan, Aditya terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pembicaraan chattingan tersebut ada yang kurang berkenan sehingga saudara terlapor melakukan pemukulan dan perusakan mobil daripada pelapor. Proses penyidikan, maka upaya paksa yang kita lakukan adalah malam ini kita lakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan proses penahanan. Sementara itu, ayah pelaku penganiayaan seorang mahasiswa di Medan, Sumatera Utara adalah AKBP Ahirudin Hasibuan. Sebelum dicopot dari jabatannya, ia bertugas sebagai Kabag Bin Ops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Tentunya kita bersyukur malam ini rekan-rekan dari wartawan. Dari akun Instagram @ahirudin hasibuan, terlihat Ahirudin cukup sering membagikan foto dirinya menaiki motor gede Harley Davidson. Terlihat juga AKBP Ahirudin mengunggah foto dirinya touring bersama komunitas Harley. Di beberapa foto tampak juga akun @ahirudin hasibuan memperlihatkan rumah yang cukup luas dengan caption "My Sweet Home". Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto menyebut tindakan AKBP Ahirudin Hasibuan yang melakukan pembiaran penganiayaan dapat dikenai sanksi. Tak hanya pelanggaran kode etik tetapi juga bisa dikenai sanksi pidana. Pelanggaran kode etik pasti nanti harus ada pelanggaran pidana, setidaknya tindak pidana pembiaran terjadinya tindakan kriminal yaitu penganiayaan. Ya. Inilah peristiwa penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, anak perwira polisi berpangkat AKBP di Medan, Sumatera Utara pada 21 Desember 2022 lalu. Dalam video yang beredar di media sosial, penganiayaan disaksikan sejumlah orang, termasuk ayah pelaku, AKBP Ahirudin Hasibuan. Ironisnya, sang ayah yang merupakan anggota polisi tidak sekalipun melerai penganiayaan yang dilakukan anaknya, meski sang korban sudah meminta ampun. Keesokan harinya, keluarga korban langsung melaporkan kasus penganiayaan ke Polrestabes Medan pada 22 Desember 2022. Namun kasus ini seakan tak kunjung ditangani polisi. 4 bulan berselang, kasus penganiayaan ini pun kini ditangani Polda Sumatera Utara. Polisi mengaku penanganan yang terkesan lama dikarenakan ada 2 laporan dengan cerita berbeda yang masuk ke Polrestabes Medan, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam melakukan pendalaman kasus. Polisi juga menyebut saat itu belum mendapatkan keterangan dari korban saat laporan ditangani Polrestabes Medan. Kemudian tanggal 22, Ken Admiral ini membuat laporan di Polrestabes Medan terkait dengan penganiayaan. Dan tanggal 23 Desember, 1 hari setelahnya itu, saudara Aditya pun juga membuat laporan polisi terkait dengan penganiayaan juga. Jadi dua-dua ini saling membuat laporan, artinya saling melapor. Kemudian seiring berjalannya waktu, penyidik Polrestabes melakukan langkah-langkah terkait dengan penyelidikan dengan mendatangi TKP, memeriksa saksi-saksi, ada lebih dari 10 orang yang sudah dimintai keterangan, kemudian mekanisme penyidikan selanjutnya. Bahkan penyidik Polrestabes Medan ini pun juga sudah menaikkan status ke tahap penyidikan. Hanya pada saat itu penyidik Polrestabes Medan ini belum memeriksa pelapor atau saksi korban Ken Admiral, dikarenakan Ken Admiral ini sudah kembali ke Inggris untuk melanjutkan
studinya. Sujud syukur pun dilakukan sang ibu Elvi Indri saat Polda Sumatera Utara berjanji menangani kasus penganiayaan yang menimpa anaknya. Sambil menangis dan bersimpuh, Elvi Indri, ibu dari Ken Admiral, tak henti mengucap syukur dan berterima kasih pada Kepolisian Polda Sumatera Utara. Elvi mengaku laporan penganiayaan anaknya mangkrak sejak Desember 2022 lalu dan baru diproses setelah dirinya melapor ke Polda Sumatera Utara. Setelah memang di Polrestabes mungkin kan lama ya Pak ya, sampai akhirnya kami bermohon melapor ke Polda. Terus terang Pak, di Polda hanya sekitar 15 hari Pak. Alhamdulillah lah Pak, ini luar biasa loh Pak. Karena Bapak lihat sendiri videonya kan Pak, kayak mana lagi pijaknya anak saya. Sudah ampun pasti ditolong loh Pak. Lebih baik Rudin nyemangatin anaknya Pak. Untung anak saya nggak meninggal Pak. Dari hasil gelar perkara, Polda Sumatera Utara menetapkan Aditya Hasibuan, anak perwira polisi, sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sementara sang ayah, AKBP Ahirudin Hasibuan, yang ikut menyaksikan peristiwa penganiayaan, dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara karena diduga melanggar kode etik melakukan pembiaran penganiayaan. Tim Liputan, Kompas TV.